Selamat pagi, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Baiklah anak-anak, hari ini kita kembali berjumpa dalam video pembelajaran pendidikan agama Buddha untuk kelas 5 SD. Teacher berharap kalian semua dalam keadaan sehat, ceria, dan selalu bersemangat berbuat baik. Teacher juga berharap anak-anak teacher senantiasa mengikuti puja bakti yang dipandu melalui link YouTube yang telah teacher bagikan, serta juga mengikuti meditasi dan juga dhamma desana melalui link YouTube yang telah teacher bagikan pula. Semuanya teacher lakukan agar kalian menjadi anak yang lebih baik dalam perilaku, lebih baik dalam bersikap, dan tentu saja selalu bersikap tenang, dan dengan mengikuti meditasi, kebaktian, mendengarkan ceramah dharma, tentunya akan membawa perubahan positif bagi diri kalian semua. Baiklah, pada hari yang berbahagia ini kita akan lanjut ke materi 3 di pelajaran 3 dalam pelajaran kita di pendidikan agama Buddha untuk kelas 5 SD. Nah, kalau kalian rajin membaca, tentunya mungkin sebagian dari kalian sudah membaca-baca dahulu sebelum hari pembahasan materi ini tiba. Nah, di materi kita di pelajaran 3 kita belajar tentang 8 kondisi duniawi. Sebelum kita masuk ke pembahasan materinya, terlebih dahulu teacher akan menginformasikan mengenai tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini tentunya terdapat di halaman pertama setiap bab sebelum kita membahas suatu materi. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama memahami 8 kondisi duniawi, dan yang kedua memahami cara menghadapi 8 kondisi duniawi. Materi kita di pembelajaran 3 ini cukup panjang sehingga teacher akan membaginya di dalam beberapa bagian. Nah, hari ini kita akan membahas part yang pertama atau bagian yang pertama. Oke anak-anak, ini kita masuk di pelajaran 3. Part yang pertama, bagian yang pertama tentang 8 kondisi duniawi. Di dunia ini kita melihat bahwa ada orang yang kaya dan miskin. Ada orang yang beruntung memperoleh banyak hal yang diinginkan. Namun ada yang malang kehilangan hal-hal yang disayanginya. Nah, tentu saja kalian semua juga melihat, bukan? Ada orang yang kaya, hidupnya beruntung, memperoleh semua yang dia inginkan. Mau pergi liburan tinggal bilang, mau makan ini tinggal bilang, makan itu tinggal bilang. Semua dia bisa dapatkan dengan mudah, ya. Punya segala hal, rumahnya besar, mewah, punya pembantu, ya, itu orang yang beruntung. Namun juga ada orang yang sebaliknya, disebut orang yang malang, kurang beruntung, ya. Misalnya miskin, kehilangan hal-hal yang disayangi. Misalnya ada yang sudah kehilangan mama atau papanya. Ada juga yang untuk makan saja susah, bagaimana mau pergi liburan, ya. Nah, kita melihat hal ini semua ada di sekeliling kita. Ada orang yang kaya dan ada orang yang miskin. Ada orang yang bekerja keras setiap hari, namun tidak memperoleh sebanyak orang yang hanya malas-malasan dan mujur. Mujur ini beruntung, ya, maksudnya, ya. Nah, kita lihat dia bekerja keras, ya, namun hasilnya tidak seberapa, tidak sebanding dengan orang yang hanya malas-malasan dan beruntung, ya. Kita juga melihat bahwa banyak orang yang baik dan tulus
namun malah menerima kemalangan dan kehilangan. Ada orang-orang yang terkenal, dikagumi, dipuja, seperti bintang film, penyanyi, atau pemimpin. Ada orang yang baru naik daun atau baru mulai terkenal. Namun ada juga orang yang sudah lama terkenal, ya. Naik daun ini bukan berarti naik di atas daun, ya. Maksudnya itu terkenal, itu istilah terkenal itu naik daun, ya. Di sini teacher ada salah ketik, tertulis batu, sebenarnya baru, ya, baru mulai terkenal, ya. Jadi ada orang-orang yang dikagumi, terkenal, ya. Dan tentu saja sebaliknya, ada orang-orang yang jatuh dari pamor itu dan menjadi terhina. Misalnya para pelaku kejahatan, pelaku korupsi, atau orang yang dikenal pernah melakukan perbuatan buruk yang membuat nama mereka tercoreng, atau orang yang tadinya terkenal tapi menjadi dilupakan karena munculnya tokoh lain yang lebih populer. Nah, ini kalau contohnya bintang film, ya. Bintang film dulu terkenal, sekarang tidak terkenal, ya. Saat kita melakukan hal yang baik, kita kadang memperoleh pujian. Dan sebaliknya, saat kita melakukan hal yang buruk, kita mendapatkan celaan. Tetapi bisa juga meski kita tak melakukan yang buruk, kita masih dicela dan dipersalahkan orang lain. Lalu ada kesenangan atau kebahagiaan atau kenikmatan di dunia ini. Kita bisa menikmati makanan yang kita sukai bersama orang yang kita cintai, bermain atau berwisata ke tempat yang kita impikan, atau sekedar bersantai di tempat yang sepi dan indah. Tetapi juga ada penderitaan, baik batin maupun fisik, ditolak, dikecewakan, frustasi, sedih adalah derita batin. Terkena penyakit, terluka, mengalami kecelakaan adalah derita fisik, ya. Jadi derita batin itu contohnya ditolak, misalnya melamar pekerjaan ditolak, ya, dikecewakan, frustasi ini artinya stres, ya, kira-kira begitu. Lalu juga ada bersedih, ya, itu bagian dari derita batin. Ya, derita fisik, ya, derita fisik itu terkena penyakit, terluka, atau mengalami kecelakaan. Nah, Buddha bersabda bahwa dalam kehidupan ini kita bisa mengalami 8 kondisi dunia. Nah, apa saja itu 8 kondisi dunia? Yang pertama adalah perolehan. Yang kedua, kehilangan. Ketiga, terkenal. Keempat, terhina. Kelima, dipuji. Keenam, dicela. Ketujuh, bahagia. Kedelapan, derita. Nah, nanti di bagian-bagian selanjutnya teacher akan lebih menjelaskan lagi apa yang dimaksud dengan 8 kondisi dunia ini, ya. Mungkin kalian sudah bisa tahu, ya, sedikit-sedikit, misalnya perolehan, memperoleh hal-hal yang diinginkan seperti tadi, ya, teacher udah jelaskan juga. Kehilangan, contohnya kehilangan hal-hal yang kita sukai, yang kita sayangi, kehilangan orang tua, kehilangan pekerjaan, kehilangan uang, dan lain-lain sebagainya. Nah, yang ketiga itu adalah terkenal, ya, terkenal, dikenal banyak orang. Tentu saja ini adalah kondisi yang menyenangkan. Nah, sebaliknya juga bisa kita terhina, ya, dihina orang, dicela gitu, ya.
Lalu yang kelima dan keenam juga kondisi yang berbanding terbalik, dipuji, ya, disanjung-sanjung, dipuji, dan lalu kemudian ada juga kondisi dicela, dihina, ya. Yang ketujuh itu bahagia, dan yang kedelapan derita, ya. Ini juga kondisi yang bertolak belakang. Inilah yang disebut dengan 8 kondisi dunia. Ya, ini adalah 8 kondisinya. Nah, 8 kondisi duniawi ini sering juga disebut 8 angin dunia. Lah, mengapa disebut angin? Nah, nanti kita lihat kenapa kok disebut angin. Ya, karena angin datang dari arah mana saja tanpa ada kepastian. Kadang datang dari barat, kadang datang dari timur, utara, atau selatan. Angin bisa datang silih berganti dan tak bisa ditebak kapan datangnya, ya. Disebut angin duniawi itu, angin itu karena angin ini kan datang dari mana saja, kita nggak bisa tahu oh besok anginnya datang dari mana, dari timur, dari utara, dari selatan, dari barat. Mungkin kita bisa memprediksi. Kalau sekarang kan ada BMKG, Badan Meteorologi dan Geofisika itu, ya. Nah, tapi tentu saja tidak ada yang pasti. Nah, dulu kalau di TV teacher lihat, ya, setiap selesai acara berita itu ada ramalan cuaca. Nah, tapi itu tidak selalu tepat. Nah, ya, sama juga seperti ini, ya. 8 kondisi dunia ini tidak selalu disebut angin karena tidak ada kepastian, ya, tidak ada yang pasti. Datang silih berganti dan tidak bisa ditebak kapan datangnya. Demikian juga keadaan kita. Kadang kita dicela, kadang dipuji, kadang kehilangan, kadang memperoleh, kadang bahagia, kadang menderita. Keadaan hidup kita bisa datang silih berganti dan tak dapat ditebak kapan datangnya. Kita tidak bisa tebak, oh hari ini kita kehilangan, bersedih, menangis-nangis. Nah, kita nggak bisa tahu besok, siapa tahu kita memperoleh sesuatu yang baik. Begitu juga sebaliknya, hari ini kita bahagia, kita tidak tahu besok bisa jadi kita mendapatkan hal-hal yang tidak menyenangkan sehingga membuat kita menderita. Angin datang berhembus sepoi-sepoi, kadang kencang dan kadang membantu kita mengeringkan pakaian, mendorong perahu. Namun kadang angin berhembus kencang seperti topan yang menghancurkan. Demikian juga kehidupan kita. Kadang kita mendapat perolehan-perolehan kecil seperti angin sepoi. Kadang juga mendapat perolehan besar yang menguntungkan kita. Ini kondisi yang menyenangkan tentunya, ya. Namun kadang kita malah mendapat perolehan yang merugikan. Kadang kita mengalami kerugian besar. Kadang kita mengalami kerugian kecil. Semuanya datang silih berganti. Nah, oleh sebab itulah disebut angin, ya, karena tanpa ada kepastian, ya. Angin datang dari arah mana saja tanpa ada kepastian, ya. Silih berganti dan tidak ada yang pasti. Angin besar yang datang sekalipun akan berhenti. Angin sepoi yang menyenangkan juga akan berhenti. Oleh sebab itu, kita harus tetap tenang menghadapi berbagai angin duniawi. Dengan begitu, kita tidak akan mudah menderita dan lebih mudah bahagia. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya apa nih, ya? Nah, tentu saja bagaimana caranya agar kita bisa melewati 8 kondisi duniawi ini dengan tenang, ya. Kita akan membahasnya pada bagian selanjutnya. Oke, baiklah anak-anak, setelah kita membahas mengetahui apa itu 8 kondisi duniawi, nah selanjutnya ada kisah di dalam buku Ehi Pasiko juga di halaman 35.
Nah, teacher akan membacakan ceritanya. Kalian boleh simak atau boleh juga membaca dari buku untuk cerita lebih jelasnya. Nah, pada suatu hari ada seorang guru yang memiliki seekor kuda. Nah, pada suatu hari kudanya hilang dan ketika itu teman-temannya datang dan memberikan keprihatinan gitu ya. Dia mengatakan, aduh saya kasihan melihat kuda kamu hilang. Nah, apa jawab si sang guru ini? Nah, guru ini menjawab, baik buruk, mana aku tahu. Ya, begitu saja. Suatu hari kuda yang tadinya hilang ini kembali lagi dan bahkan membawa seekor kuda liar lainnya. Nah, semua teman-temannya ikut senang. Wah, selamat ya, kuda kamu sudah kembali, dan bahkan membawa satu ekor kuda lainnya. Nah, sang guru kembali menjawab, baik buruk, mana aku tahu. Ya, begitu saja. Nah, pada suatu hari lainnya, anak dari guru ini kakinya patah, terjatuh, kakinya patah. Nah, kemudian teman-temannya kembali datang memberikan bentuk keprihatinannya. Ya, saya ikut sedih karena kaki anak kamu patah. Nah, apa jawab sang guru? Sang guru kembali menjawab, baik, buruk, ya mana aku tahu. Begitu saja. Suatu hari terjadi perang ya, di negara tersebut terjadi perang, dan ketika itu semua pemuda-pemuda wajib ikut berperang ya. Tapi tentu saja anak sang guru yang kakinya patah tidak bisa ikut berperang karena dia kakinya patah ya. Sehingga teman-temannya kembali datang, wah sangat beruntung anak kamu tidak ikut perang, anak-anak kami semua diikutkan perang. Nah, tidak tahu bagaimana nasibnya kan, kalau ikut perang mungkin bisa selamat, mungkin juga bisa mati di medan pertempuran. Nah, kembali si guru menjawab, baik buruk, mana aku tahu. Ya, begitu saja. Setelah terik datanglah hujan, setelah hujan datanglah terik kembali. Bukan baik, bukan buruk. Ya, begitu saja. Dari cerita yang telah saya bacakan, mungkin kalian bisa mengetahui itulah kira-kira maksud dari 8 angin duniawi ya. 8 kondisi duniawi sering juga disebut 8 angin duniawi. Nah, karena kita tidak tahu setiap kejadian kita merasa ini hal yang buruk, namun bisa jadi itu adalah ada hikmahnya di balik kejadian tersebut. Nah, seperti sang guru yang anaknya kakinya patah ya, dia mungkin kalau dia merasa bersedih, merasa kecewa ya, tentu saja itu tidak perlu, karena bisa jadi ada hal-hal baik di balik kejadian tersebut. Itu juga ketika kudanya hilang, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Nah, ternyata kuda tersebut malah membawa kuda lainnya. Nah, sekarang dia punya kuda. Hal baik bisa menjadi buruk, hal buruk bisa juga menjadi baik. Tidak ada yang tahu. Nah, itulah kenapa disebut 8 angin duniawi. Kita harus menghadapi kehidupan dengan baik dan bijak. Oke, anak-anak. Pembahasan kita di part yang pertama ini cukup sekian. Nah, teacher berharap kalian semua bisa memahami apa yang dimaksud dengan 8 kondisi duniawi, 8 angin dunia ya. Intinya adalah setiap kejadian ya dalam hidup ini ada perolehan, ada kehilangan, nah ada sedih, ada bahagia. Selanjutnya hari ini tugasnya sangat mudah. Pada buku cetak ini Pasiko halaman 36 ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan kisah sang guru yang kehilangan kudanya tadi ya. Sang guru yang anaknya kakinya patah, sang guru yang kehilangan kudanya tadi. Ada pertanyaan yang berkaitan dengan itu. Saya yakin kalian semua bisa menjawabnya dengan baik dan benar. Selanjutnya di halaman 37 ada perenungan, dan itu cukup kalian baca dan kalian renungi saja di dalam hati kalian. Oke, demikianlah perjumpaan kita pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Namo Sang Hyang Adi Budaya.